Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi materi perkuliahan ilmu falak dengan tema hisab awal waktu sholat asar. Ulama fikih telah sepakat dalam kitabnya menyebutkan wa awalu waktiha asyadatu ala dinis. Awal waktu sholat asar yaitu asyadatu ala dhillil misli. Asyadatu ala dhillil misli. Dalam kajian ilmu falak, awal waktu sholat asar yaitu ditandai oleh bayang-bayang benda pada saat kulminasi telah bertambah dengan sepanjang bendanya. Awal waktu asar ditandai oleh bayang-bayang benda pada saat kulminasi telah bertambah dengan sepanjang bendanya. Asyadatu ala dhillil misli, itu artinya bayang-bayang benda bertambah dengan sepanjang bendanya pada saat kulminasi. Kulminasi itu apa? Kulminasi di mana keadaan matahari berada di puncak-puncaknya atau berada di tengah-tengah langit. Kita lanjutkan dengan asumsi jika ketika kulminasi kita menancapkan tongkat atau benda yang tegak lurus dengan panjang 60 cm, ketika kita tancapkan tongkat tersebut mempunyai bayang-bayang 20 cm, maka awal waktu sholat asar tiba ketika yang 20 cm itu telah menjadi 80 cm. Saya ulangi lagi, ketika kita pada saat kulminasi atau istiwa matahari berada di tengah-tengah langit, kita menancapkan tongkat dengan panjang 60 cm dan tongkat itu mempunyai bayang-bayang 20 cm. Maka awal waktu sholat asar tiba ketika yang 20 cm itu telah menjadi 80 cm. Ini animasi gambar ketika waktu kulminasi dan menuju waktu sholat asar. Saya contohkan di sini mempunyai meridian kota Surabaya. Ini ada sebuah masjid. Nah, ini asumsinya ketika matahari bergerak dari timur, ini sebuah medan untuk menancapkan tongkat. Nah, ini tongkat dengan panjang 60 cm. Ini tongkat dengan panjang 60 cm. Ini matahari bergerak dari timur. Nah, ketika matahari bergerak ke timur terus berjalan, ini matahari sudah mencapai waktu kulminasi. Nah, ketika bayang-bayang kulminasi itu membentuk bayang-bayang 20 cm. Nah, tongkat tadi itu
mempunyai bayang-bayang 20 cm, ada warna yang berbeda. Itu ketika waktu kulminasi mempunyai bayang-bayang 20 cm. Ketika matahari bergerak, terus nanti waktu asar itu masuk ketika bayang-bayang 60 cm itu menjadi 80 cm. Ini gambarnya seperti ini. 80 cm. Berarti asumsinya kita seumpama menancapkan tongkat 60 cm, pada waktu kulminasi bayangnya 20 cm. Nah, kan matahari terus bergerak. Lah matahari terus bergerak itu kan akan menimbulkan suatu bayangan. Nah, bayangan itu ketika tongkat 60 cm itu plus bayangannya 20 cm, itu ketika waktu kulminasi, nanti waktu asar pas bayangannya itu sepanjang 80 cm. Cara yang paling mudah, yang paling praktis, tongkat yang kita tancapkan panjangnya itu berapa dan mempunyai bayangan pada saat kulminasi itu berapa, itu ditambahkan, hasilnya itu nanti menunjukkan bayangan ketika waktu sholat asar. Jelas ya, Mas, Mbak? Kita lanjutkan kembali. Ketinggian H matahari pada keadaan seperti ini dihisap atau dihitung dengan rumus kotan H kurangi A sama dengan tan ZM plus 1, di mana ZM sama dengan lintang tempat dikurangi deklinasi matahari. Bisa diperhatikan, nanti bisa diangan-angan, kok kenapa bayangan 60 cm pada saat kulminasi mempunyai bayangan 20 cm. Kenapa kok waktu asarnya 80 cm? Itu dengan asumsi seperti di dalam fikih-fikih dijelaskan, bayang-bayang benda pada saat kulminasi telah bertambah dengan sepanjang bendanya, atau dalam istilah fikihnya az-ziyadatu ala dhillil misli, bertambahnya bayang-bayangan sepanjang bayangan benda tersebut. Di awal asar, lingkaran deklinasi matahari membentuk sudut dengan L. Meridian yang dinamakan sudut waktu T atau sudut waktu asar. Nah, ini gambarnya. Meridian. Ini adalah matahari pada saat kulminasi seperti lo gambarnya. Matahari saat kulminasi seperti pas berada di tengah-tengah atau di puncak langit. Itu dinamakan kulminasi, atau istilahnya kita itu lebih populernya adalah istiwa. 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 Matahari bergeser. Nah, ini menunjukkan waktu sholat duhur. Kemarin dijelaskan piringan sholat waktu duhur, matahari telah bergeser atau matahari telah tergelincir atau zawal samsi. Itu menunjukkan waktu sholat duhur. Nah, ini matahari bergerak lah. Ini kan membentuk sudut. Nah, sudut waktu asar. Sudut waktu asar. T asar. Nah, nilai T asar dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Nah, yakni waktu yang membentang antara WKM. WKM itu apa? WKM waktu kulminasi matahari dan awal asar.
Nilai T bisa dihitung dengan menggunakan rumus cos T sama dengan min tan lintang tempat kali tan deklinasi plus sin H bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi. Ingat, ini nanti mencari deklinasi mataharinya itu di data buku Epimeris Hisab Ru'yat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan nanti kita mencarinya deklinasi itu sesuai dengan tanggal yang kita cari untuk menentukan waktu sholat asarnya. Dan ingat, nanti berkaitan pengambilan datanya kalau di buku Hisab Epimeris itu masih menggunakan jam GMT, Greenwich Mean Time. Sedangkan kita berada di Indonesia. Indonesia itu dibagi 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Kalau waktu Indonesia Barat harus kita perhitungkan selisih waktunya. Indonesia Barat selisih 7 jam, Indonesia Timur 9 jam, Indonesia Tengah 8 jam. Tinggal kita mengurangi. Berarti waktu GMT dikurangi selisih waktu Indonesia bagian Barat, Timur, atau Tengah. Nah, ini adalah ditambahnya sudut waktu T asar. Waktu kulminasi matahari plus jam T asar sama dengan awal waktu asar. Ini adalah contoh perhitungan waktu asar untuk kota Surabaya. Kita cantumkan data dulu. Datanya apa? Nah, ini lintang tempat Surabaya. Kita mempunyai lintang tempat min 7 derajat 15 menit. Ingat, lintang selatan harus ditambahi minus. Nah, ini bujurnya 112 derajat 45 menit timur, bujur timur. Deklinasi matahari. Nah, deklinasi matahari ini kan 8 GMT. Sebesar ini. Ini diperoleh dari buku Epimeris Hisab Ru'yat dengan menggunakan data tanggal 2 September 2006. Kenapa pukul 8 GMT yang kita ambil? Ingat tadi. Nah, kita asumsikan waktu sholat asar bayang-bayangannya itu kita kira-kirakan pukul 15. Kita kira-kirakan dulu pukul 15. Lah, 15 itu adalah waktu GMT. Ketika kita konversi ke waktu Indonesia Barat, otomatis kan selisih 7 jam. WIB dengan GMT kita kurangi 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Nah, 8 GMT itu diperoleh dari situ. Kita langsung ambil data di buku Epimeris Hisab Ru'yat tanggal 2 September 2006 dengan mengambil data pukul 8 GMT. Ingat, kita asumsikan matahari, bayang-bayang matahari itu terjadi pukul 15. Nah, karena selisih WIB dengan GMT itu 7, berarti dikurangi 15 kurangi 7, ketemu jam 8 GMT. Paham nggih, Mbak, Mas? Nah, kita lanjutkan. H asar. Lah, kita menghitung H asar itu adalah ketinggian matahari waktu sholat asar itu berapa? Kita menghitung. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus ini. ZM matahari sama dengan lintang tempat kurangi deklinasi. Menggunakan rumus ini, min 7
Nah, itu adalah lintang tempat min 7 derajat 15 menit dikurangi deklinasi 7 derajat 55 menit 25 detik. Hasilnya adalah 15 derajat 10 menit 25 detik. Lanjut. Rumusnya adalah kotan H-A sama dengan tan ZM plus 1. Tan 15 derajat 10 menit 25 derajat plus 1 sama dengan hasilnya tersebut 1,271199477. Kita konversi kotan ke derajat. Pencet X min 1 sama dengan shift tan ANS sama dengan shift derajat. Nanti Mbak, Mas, hati-hati mencetnya. Kalau sudah ketemu angka ini, angka 1,271199477, nanti ketika mau mengkonversi derajat, pencet di kalkulator X min 1. Terus pencet sama dengan. Terus pencet shift, pencet tan, pencet ANS sama dengan shift derajat. Nanti ketemu hasilnya ini. 38 derajat 11 menit 26,39. Awas, jangan sintak error. Kalau sintak error itu menandakan bahwa kalian semua salah memasukkan data plus memencet atau menekan tombol dalam kalkulator. Dan yang paling parah lagi, ketika memencet kalkulator itu sesuai dengan amal kalian masing-masing. Ketika kalian mempunyai amal yang ikhlas, semangat, niat yang kuat, insya Allah nanti akan berhasil. Allahumma amin. Next, hisab waktu asar sama dengan rumusnya cos T sama dengan tan lintang tempat kali tan deklinasi plus sin H bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi. Cos T sama dengan min tan min 7 derajat 15 menit kali tan 7 derajat 55 menit 25 detik ditambah sin H yang telah kita hitung tadi 38 derajat 11 menit 26,39 detik bagi cos min 7 derajat 15 menit bagi cos 7 derajat 55 menit 25 detik sama dengan 0,646977303. Harus sesuai dengan hasilnya seperti yang saya contohkan. Ini buat latihan. Setelah itu, ketemu angka ini, tolong kalian lanjutkan proses untuk konversi ke derajat. Pencet shift, cos, ANS sama dengan shift derajat. Maka nanti akan ketemu 49 derajat 41 menit 9,28 detik. Ini hasilnya. Berarti sudut waktu asar pada tanggal 2 September 2006 sebesar ini 49 derajat 41 menit 9,28. Hisab awal waktu asar WKM dalam WIB, WKM waktu kulminasi matahari dalam WIB plus jam T plus WI. WI itu adalah waktu ihtiyat. Saya contohkan kemarin di YouTube saya itu waktu kulminasi matahari pada waktu sholat zuhur sebelum ditambah ikhtiyat itu adalah 11
2849. Ini dari mana? Nah, ini perhatikan. Di awal waktu sholat duhur kemarin. Nah, ini loh, 11.28 itu adalah waktu ketika kulminasi matahari. Ini waktu kulminasi matahari pada waktu sholat duhur kemarin itu 11.28 49. Ini nanti digunakan patokan untuk menentukan waktu-waktu setelahnya, baik sholat asar, maghrib maupun isya. Nah, nanti ini jangan sampai bingung. Kok 11.28 dari mana? Dari waktu kulminasi matahari pada waktu sholat duhur. Nah, sebelum ditambah jam SD dan waktu ihtiyat. Waktu kulminasi matahari, waktu WKM pada sholat duhur. Kita kembali ke perhitungan waktu asar. WKM 11.2849 ditambah jam T. Jam T karena ini jam T-nya adalah 49 derajat 41 menit 9,8 detik dibagi 15 untuk menentukan waktu per jamnya. Ketemu 3 menit 18 3 derajat 3 jam 18 menit 44,62 detik. Paham ya? Ini hitungan dalam bentuk jam. Nah, karena yang ini, yang 49 ini dalam waktu derajat. Nah, kita hitung per jamnya menghasilkan 3 jam 18 menit 44,62 detik. Kita tambahkan. Nah, mendapatkan waktu lokal sholat asar itu adalah 14.47 pukul 14 lebih 47 menit lebih 33,62 detik. Ditambah waktu ikhtiyat. Nah, waktu ikhtiyat itu untuk mencapai seluruh kabupaten suatu daerah. Kurang lebih waktu ikhtiyatnya 1-2 menit. Tinggal nambahkan. Ingat, ikhtiyat 1-2 menit. Kita mempermudahkan ikhtiyat bisa memperoleh hasil utuh tanpa ada koma. Nah, hasilnya adalah 14.49. Waktu sholat asar untuk kota Surabaya pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Nah, perhatikan waktu ikhtiyat itu rentangnya adalah 1-2 menit. Nah, saya cukupi sekian perkuliahan mata kuliah ilmu falak pada minggu ini berkaitan dengan tema hisab awal waktu sholat asar. Semoga kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga kesehatan, jaga semangat, stay at home. Semoga kita diberikan Allah ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.